Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Real Cook. Di video kali ini aku membuat dadar gulung ya. Ini tuh enak banget, teksturnya lembut, gurih, sangat cocok dimakan di pagi hari ataupun sore hari sebagai teman teh ataupun kopi. Seperti apa sih cara pembuatannya dan apa saja sih bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, aku akan membuat isian dadar gulungnya dulu ya. Di sini aku sudah siapkan 2 buah kelapa. Ini kelapanya setengah tua, jadi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya. Ini kelapanya aku belah jadi 2, kemudian aku ambil airnya karena aku ingin meminum air kelapanya ya. Memang sih rasanya itu tidak terlalu manis, tidak seperti kelapa muda, tetapi bagi saya ini airnya itu seger banget. Lalu kemudian aku ambil daging kelapanya seperti ini ya. Aku songkel-songkel menggunakan pisau. Ini tidak menggunakan pisau dapur ya. Mungkin kalau pakai pisau dapur itu pisaunya jadi melengkung. Jadi pakailah pisau yang tebal dan kuat ya. Dan ini daging kelapanya sudah aku congkel semua dari batoknya. Ini batoknya bisa dijemur di bawah sinar matahari, lumayan bisa buat bakaran besok tahun baru. Masih lanjut ngurusin daging kelapa. Ini kelapanya aku kupas kulitnya seperti ini. Jika teman-teman punya parutan keju di rumah, sebaiknya kalau mau menguliti daging kelapa itu pakai parutan keju aja ya. Itu akan lebih memudahkan kita untuk mengupas buah kelapa. Jika kulitnya sudah dikupas semua, kemudian cuci bersih semua kelapanya. Lanjut, aku akan parut semua kelapanya ya. Jika teman-teman tidak ingin ribet dalam membuat ampas kelapa, sebaiknya teman-teman tinggal beli saja di pasar ya. Dengan catatan, ampasnya itu harus dikupas kulitnya ya, biar enten-entennya itu terasa lebih enak. Nah, ini sudah selesai semua, kelapanya aku parut menjadi ampas. Siapkan gula merah sebanyak 200 gram, lalu iris-iris gula merahnya agar mudah untuk meleleh nanti saat dimasak. Nah, ini sudah selesai semua, aku iris gulanya. Lalu masukkan ke dalam wajan. Kemudian tambahkan air 50 ml, tambahkan daun pandan, setengah sendok teh garam halus, 1 sendok makan gula pasir, lalu dimasak sampai mendidih sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini kalau sudah mendidih itu seperti ini ya. Lalu disaring seperti ini untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada gula Jawa. Gula Jawa dan gula merah itu sama ya. Jika sudah, besarkan kembali apinya, kemudian masukkan ampas yang sudah diparut tadi. Ampas yang aku parut tadi itu beratnya sekitar 375 gram ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan sampai airnya agak sedikit berkurang. Ini airnya sudah agak menyusut. Dan diaduk-aduk terus ya, biar tidak gosong. Jika sudah, kemudian aku tambahkan dengan tepung terigu. Ini aku ayak tepung terigunya di atas enten-enten seperti ini ya. Ini tujuannya agar supaya enten-entennya itu tidak berair. Jadi nanti hasil enten-entennya itu kering dan manis. Kemudian aku taburkan lagi sisa tepung terigu yang tadi sambil terus diaduk ya. Nah, ini enten-entennya sudah mateng dan siap untuk digunakan. Lanjut, aku akan membuat kulit dadar gulungnya ya. Masukkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 bungkus santan kara. Biasanya saya tidak memakai santan kara saat membuat dadar gulung. Jadi ini santannya bisa di skip ya. Lalu tambahkan air 500 ml. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan lagi sisa airnya. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Karena ini masih kurang, jadi aku tambah lagi 100 ml air.
Tambahkan 2 sendok minyak goreng. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Tambahkan juga pewarna makanan. Ini aku pakai pewarna hijau muda. Hijau tua pun tidak apa-apa ya jika punya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir adonannya disaring seperti ini ya. Ini tujuannya agar tidak ada adonan yang bergerindil. Dan ini hasilnya setelah disaring, kira-kira teksturnya seperti ini ya. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, ini adonannya sudah jadi, lanjut kita buat kulitnya ya. Panaskan teflon, kemudian olesi dengan minyak seperti ini. Lalu lap dengan tisu supaya minyaknya kering. Untuk membuat kulit dadar, apinya jangan terlalu besar ya, apinya sedang-sedang saja. Jika teflon sudah agak panas, lalu ambil 1 sendok sayur adonan sambil diaduk. Lalu ratakan di atas teflon seperti ini. Masak di api yang sedang cenderung kekecil. Tunggu hingga kulit dadar mengering. Jika sudah mengering, itu tandanya berarti sudah matang ya. Nah, ini sudah mengering semua, ini berarti sudah matang. Kemudian kita angkat. Lalu lepaskan kulit dadarnya seperti ini. Panaskan kembali teflonnya. Ambil lagi 1 sendok sayur adonan sambil diaduk. Lalu ratakan adonan di atas teflon seperti ini. Sambil menunggu adonannya kering, ambil kulit dadar yang sudah matang tadi, pindah ke dalam piring seperti ini. Kemudian kembali lagi ke teflon, ini sudah matang kulit dadarnya, kemudian diangkat. Lalu lepaskan kulit dadar seperti ini. Jika uap panasnya sudah hilang, bisa ditumpuk di atas kulit dadar yang lain seperti ini. Begitu seterusnya sampai adonan kulit dadarnya habis. Setelah bahan siap semua, lanjut aku akan membuat dadar gulungnya ya. Ambil 1 lembar kulit dadar gulung, letakkan bagian yang berpori ada di bawah. Lalu ambil enten-enten secukupnya. Lalu ditata seperti ini ya. Kemudian lipat seperti ini. Lipat lagi sisi sebelah kiri dan kanan. Kemudian gulung seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Terlihat sangat cantik ya. Dadar gulungnya juga berpori. Jika sudah, ini bisa dibungkus dengan plastik. Ini aku pakai plastik lembaran dengan ukuran 8 cm x 17 cm. Kemudian ujungnya bisa direkatkan dengan menggunakan stiker thank you seperti ini ya. Nah, ini terlihat sangat cantik ya dadar gulungnya. Ini sudah selesai semua, aku buat dadar gulungnya. Dari tepung 250 gram, ini menghasilkan sekitar 18 sampai 20 dadar gulung ya. Ini sebagian sudah ada yang aku bungkus dengan plastik ya, dan sebagian lagi belum dibungkus dengan plastik. Aku akan mencoba mencicipinya satu. Nah, ini tuh terlihat lentur banget ya, seperti ini, lentur dan lembut. Dalamnya pun isian enten-entennya itu cukup ya, tidak terlalu sedikit. Dan kulitnya itu lembut banget, terlihat sangat lembut ya. Baru dipotong saja sudah terlihat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Rasanya itu manis, gurih, pokoknya enak banget. Teman-teman wajib coba di rumah ya. Buatnya juga sangat gampang banget. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.